Halo semua, balik lagi sama saya Nyoman Devijayanti NIM 1717051144 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep neraca. Yuk langsung aja disimak videonya. Konsep neraca. Pada konsep neraca akan dijelaskan tentang neraca, komponen laporan neraca, dan bentuk-bentuk laporan neraca. Baik, yang pertama yaitu neraca. Pada neraca akan dijelaskan tentang pengertian neraca, analisis rasio-rasio keuangan terkait akun neraca, manfaat neraca, dan keterbatasan neraca. Yang pertama yaitu pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan seperti aktiva, pasiva, dan modal pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua yaitu analisis rasio-rasio keuangan terkait akun neraca, di mana informasi neraca dapat digunakan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Yang ketiga yaitu manfaat neraca, di mana neraca digunakan sebagai gambaran tentang perbandingan total aktiva dan kewajiban perusahaan. Yang terakhir yaitu keterbatasan neraca, di mana keterbatasan neraca yaitu kecenderungan mengabaikan efek inflasi. Yang kedua yaitu komponen laporan neraca. Komponen laporan neraca ada 3 yaitu aktiva, kewajiban atau utang, dan modal. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau transaksi di masa lalu. Aktiva ada 2 yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dalam 1 tahun. Contoh aktiva lancar yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan aktiva tidak lancar yaitu aktiva yang diharapkan memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak lancar contohnya yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tidak lancar lainnya. Yang kedua yaitu utang atau kewajiban. Utang adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan akibat dari peristiwa atau transaksi di masa lalu. Utang ada 2 yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar. Utang lancar adalah utang yang harus segera dilunasi dengan aktiva lancar yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk utang lancar yaitu utang usaha dan utang wesel jangka pendek. Yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar dan pendapatan diterima di muka, dan bagian utang jangka panjang yang lancar. Yang kedua yaitu utang tidak lancar. Utang tidak lancar adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk utang tidak lancar yaitu utang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang, kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, dan yang terakhir yaitu kewajiban tidak lancar lain. Selanjutnya yaitu modal. Modal adalah kepemilikan aktiva entitas setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang termasuk modal yaitu modal pemilik, modal disetor, laba ditahan, saham treasury, dan akumulasi laba komprehensif lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan neraca. Laporan neraca dapat disajikan dalam 2 bentuk yaitu bentuk skonto atau rekening dan bentuk stafel atau laporan. Pada bentuk skonto ini, rekening akan disajikan dalam 2 sisi yaitu pada sisi kiri adalah aktiva dan pada sisi kanan adalah pasiva. Yang kedua yaitu bentuk stafel atau laporan. Pada bentuk stafel ini, rekening disajikan memanjang ke bawah mulai dari aktiva, pasiva, dan modal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.